Channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-47 dengan judul Supaya Kamu Tahu Bahwa Akulah Allah. Supaya kamu tahu bahwa Akulah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Misi Allah menjadi manusia bernama Yesus adalah memang menjadi manusia. Menurut budaya manusia, kita sebut beliau dengan Pak Yesus atau Mr. Jesus. Beliau datang ke dunia bukan untuk menjadi Tuhan. Jadi begitulah beliau tidak pernah membahasakan diri beliau sebagai akulah Tuhan. Lebih-lebih sebalah aku. Ya tidak pernah beliau menampilkan diri sebagai manusia. Allah menjadi manusia untuk sementara waktu saja. Melainkan beliau membahasakan diri sebagai anak manusia. Beliau adalah Tuhan yang untuk sementara waktu saja, yaitu 33 tahun, menampilkan diri sebagai manusia. Menampilkan diri, nanti kembali lagi ke aslinya. Jadi beliau Tuhan. Sementara waktu saja, jadi manusia itu kelihatan. Dilahirkan oleh seorang perempuan. Mohon izin bicara soal istilah beliau ini yang Mbah gunakan. Terima kasih kepada saudara yang telah memberi komentar di dalam kolom komentar agar Mbah tidak menggunakan istilah beliau, tetapi memakai istilah dia saja dengan D huruf besar, D capital letter seperti yang tertulis di Alkitab. Mbah sudah mencobanya, menggantinya dengan dan merekam videonya, tetapi terasa tidak enak didengar. Dia, Yesus dia. Allah dia, tidak enak. Nggak tahu ya, itu perasaannya Mbah ya. Karena kata dia ketika diucapkan tidak nampak huruf besarnya. Seperti ketika ditulis. Kalau ditulis dia besar. Oh, orang ini menghormati Alkitab, ini menghormati Allah, menghormati Yesus, Tuhan. Terima kasih kepada para penonton sekalian yang telah berkenan mengikuti penjelasan Mbah baru-baru ini kan, ini. Kita kembali ke topik kita. Supaya kamu tahu bahwa akulah Allah. Pernyataan ini diucapkan oleh Pak Yesus kepada beberapa ahli Taurat di Markus 2 ayat 10. Cerita ini sudah beken. Kita baca kisah yang sudah sangat terkenal ini dari ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara beliau memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada beliau seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada beliau karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atas beliau. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah beliau kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ini ahli Taurat ini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hati beliau. Sekarang apa yang di dalam hati kita? Beliau tahu juga di dalam hati beliau, tidak kedengaran suaranya. Bahwa mereka berpikir demikian. Lalu beliau berkata kepada mereka, "Mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa engkau berpikir bahwa aku menghujat Allah? Karena aku tadi telah berkata, dosamu sudah diampuni." 9. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tentu saja sama mudahnya mengatakan kedua kalimat itu. Tidak ada yang lebih mudah atau lebih sukar. Bukan? 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini
Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dengan memilih kalimat yang pertama, dosamu sudah diampuni. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya, supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ini istilahnya mereka, istilah orang ahli Taurat. Tetapi Allah tidak mengampuni orang berdosa. Kan? Allah sejak dulu menyembelih kurban, orang baru diampuni. Ini kurban Yesus Kristus, domba jantan disalib, disembelih di atas kayu salib. Tetapi supaya kamu tahu, hai ahli-ahli Taurat, bahwa sementara aku menjadi manusia di dunia ini, aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti katamu di dalam hati kamu tadi, di ayat 6. Tadi kan ahli Tauratnya berkata begitu. Bahwa Allah hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Itu pendapatnya ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus mengikuti cara berpikir mereka. Ulangi dengan pengertian. Supaya bukan yang menerangkan, melainkan percakapan antara Pak Yesus dan ahli Taurat ini, yang mengatakan bahwa Pak Yesus yang penampilannya sederhana itu pernah menyatakan langsung keluar, dari mulut beliau bahwa diri beliau adalah Allah sendiri. Pernah, bukan tidak pernah. Mana ada di Alkitab Yesus pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku. Ya kalau sembahlah aku tidak ada. Menyatakan diri Tuhan tidak pernah. Karena beliau datang untuk jadi manusia. Baca itu Lukas 1 ayat 1. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang Tuhan. Salah baca. Salah baca, Ki. Katanya orang Makassar. 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu berpikir dalam hatinya. 7. Mengapa orang ini berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini kan pendapatnya ahli Taurat. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati beliau bahwa mereka berpikir bahwa beliau, Yesus, menghujat Allah. Karena mereka nggak tahu ini Yesus itu pakainya begini-begini aja. Kok ngampuni dosa? Ini kan menghujat Allah. Lalu beliau, Yesus, berkata kepada mereka, mengapa engkau berpikir dalam hatimu bahwa aku menghujat Allah? Karena aku berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa kau berpikir begitu? 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tentu saja sama mudahnya, bukan? Tidak ada yang lebih mudah atau lebih sukar. Tetapi mengapa aku memilih mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Bukan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Padahal kalimat yang kedua, inilah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Bukan? Kan orang lumpuh ini perlu bangun, berdiri, berjalan. Bukan soal dosa apa. Apa maksudnya Tuhan memilih kalimat pertama? Tetapi supaya kamu tahu, hai ahli-ahli Taurat, bahwa sementara aku menampil sebagai manusia di dunia ini, aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti kata di dalam hatimu tadi. Seperti pendapatmu itu. Aku Allah. Jadi tekanan ungkapan Pak Yesus ini bukanlah beliau berkuasa mengampuni dosa seperti kebanyakan orang Kristen mengartikan konteks kisah ini. Yesus berkuasa mengampuni dosa kok. Bukan. Yang beliau mengampuni dosa itu ahli Taurat. Itu di ayat 6. Bukan tekanannya di situ, melainkan Pak Yesus memberitahu bahwa beliau walaupun penampilannya sebagai manusia selama 33 tahun di dunia ini, kan misinya jadi manusia, bukan jadi Tuhan.
Sesungguhnya beliau adalah Allah sendiri. Setelah Pak Yesus selesai memberitahu ahli-ahli Taurat bahwa beliau adalah Allah sendiri, barulah beliau menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya tadi. Setelah selesai memberitahu, baru menangani sakitnya. Jadi misi utamanya di dalam kisah ini adalah beliau memberitahu bahwa beliau adalah Allah. Beliau pakai pikirannya ahli Taurat. Ayat 11, sabda beliau, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun. Bentar, Mbak balik dulu. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuh bagaimana, Mbak? Katanya beliau Allah. Ini orang-orang memuliakan Allah di atas. Allah itu omnipresent, bisa berada di mana-mana. Bisa ini menampil sebagai manusia. Dan orang-orang itu kan nggak tahu maksudnya beliau mengatakan ini chatting ini antara ahli Taurat dengan beliau, dengan Pak Yesus ini. Orang-orang banyak itu tidak tahu apa yang dichatkan itu, apa yang dibicarakan, tidak tahu. Jelas tuh, cuma kelihatan, orangnya jalan. Allahu Akbar. Aduh, sorry. Kalau Arab, kalau haleluya, puji Tuhan. Begitu. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa Pak Yesus pernah menyatakan diri langsung keluar, dari mulut beliau bahwa beliau adalah Allah, Tuhan atas alam semesta ini. Supaya kamu, hai orang-orang Kristen dan non-Kristen yang tidak tahu, orang Kristen ada banyak yang tidak tahu, dan non-Kristen yang tidak tahu bahwa Pak Yesus pernah menyatakan diri beliau bahwa beliau adalah Tuhan, supaya tahu. Mengajukan sekarang ini tantangan kepada mereka yang masih belum menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar bahasan ini, bagaimana? Ayo. Bagaimana? Yesus pernah menyatakan diri. Akulah Allah. Tapi mengenai penyembahan, ya tergantung orangnya. Kalau orang yang memang menyembah mencari Allah, tentu kalau dikasih tahu, akulah Tuhan, akulah Allah, terus langsung tersungkur. Tuhanku, Allahku. Begitu. Nggak usah dituduh. Sembah aku ya. Itu di Lukas 4 ayat 6. Iblis yang menuntut disembah. Allah tidak. Membiarkan, memberi kebebasan. Lu mau nyembah siapa? Terserah. Mengajukan tantangan kepada mereka yang masih belum menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar bahasan ini, bagaimana? Serahkanlah diri kalian, diselamatkan. Tuhan Yesus yang telah menggantikan menjalani hukuman kalian di atas kayu salib. Serahkanlah diri kalian, diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang telah menggantikan menjalani hukuman kalian di atas kayu salib. Bukan mengampuni. Kalian tidak perlu menjalani hukuman kalian di neraka. Tidak perlu. Digantikan oleh anak Allah, oleh sang hakim alam semesta ini. Kalian bukan orang berdosa lagi, walaupun kalian sekarang ini belum menerima pengampunan ini, belum mau menerima pengampunan oleh karena korban beliau, penggantian ini belum mau. Kalian sudah diubahkan menjadi orang tidak berdosa karena digantikan. Sisa bilang, saya mau. Orang Makassar bilang erok ya. Itu ibu mertua saya yang menyembah, bukan orang Kristen. Di akhir jalan hidupnya, saya tawari, beliau ucap, erok ya, saya mau. Itu bukan pekerjaan Mbah. Pekerjaan Allah Bapa yang menarik dia, sehingga dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Mama mau menyerahkan dosa-dosanya Mama kepada Tuhan Yesus. Mau. Bukan. Itu kesaksian sedikit.
kalian sekarang menjadi orang yang dibenarkan, walaupun belum menerima. Lupakan neraka. Ingatlah sorga yang permai, kekal abadi di sana. Tidak ada tangis dan air mata. Di luar Tuhan Yesus, orang pasti masuk neraka. Di dalam Tuhan Yesus, kalian pasti masuk surga. Haleluya. Sampai di sini dulu, Mbah. Mohon undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka dan merasa diberkati, tekanlah like atau jempol ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman yang lain, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika penasaran, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbak, atau apresiasi kepada Mbak. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. Insya Allah 5-6 menit saja.